Pagi, Bu Ses. Sehat selalu. Amin, Pak. Bapak juga sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun buat Ibu ya, Pak. Waalaikumsalam. Hari istimewa Prof. Nizam. Selamat ulang tahun, Bu. Betul. Untung Bu Paris ingetin. Iya, Pak. Tadinya mau kejutan, tapi takut lupa, Pak. Kerjaannya biasanya udah numpuk-numpuk lupa deh nanti. Ini tadi mau login susah banget. Salam kenal dari Bayu. Koneksi lagi parah. Juga Bu Dr. Paris. Pak Bayu, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu. Amin. Amin. Insya Allah sehat selalu, Prof. Nizam. Ini di kantor, Prof? Home office. Oh, office. Saya yang di kantor, Pak. Ini jaga kantor. Bagian piket, saya Pak, bagian piket. Alhamdulillah. Pak Bayu sama Pak Asrul ini ya, WFH juga? Ya, Bu. Saya kebetulan ke kantor nih Bu hari ini. Baik, luar biasa Pak. Juga. Tapi sebenarnya kantor kami masih WFA. Hanya kalau diperlukan memang kita bisa ke kantor. Oh iya. Baik, Bapak Ibu. Baik. Mohon kesediaannya karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Baik. Terima kasih. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firna Fidusia akan memandu acara virtual penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan PT Indosat Tbk tentang penyediaan paket telekomunikasi terjangkau untuk perguruan tinggi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya selamat pagi Profesor Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Selamat pagi Prof. Aris. Mungkin belum tertampil di layar. Oke, selanjutnya selamat pagi Dr. Muhammad Sofyan Effendi selaku Direktur Sumber Daya. Sudah hadir? Oke, saya selanjutnya. Selamat pagi Dr. Ridwan selaku Direktur Kelembagaan. Selamat Pak pagi. Ridwan mohon izin Bu, katanya ada sedikit kurang sehat. Baik Ibu, baik terima kasih, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya, Amin. cepat sehat kembali. Oke, dan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, baik selanjutnya saya akan beranjak ke jajaran Indosat Uridu. Selamat pagi Bapak Bayu Hanantasena selaku Chief Business Officer Indosat Uridu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian selamat pagi Bapak Asrul Ardianto selaku SVP Head of Public Sector and Energy. Selamat pagi Pak Asrul. Selamat pagi Mbak Firna dan selamat pagi untuk rekan-rekan dari seluruh universitas yang join juga di acara ini. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya selamat pagi Ibu Fuli Humayroh selaku SVP Head of Regional dan SME. Selamat pagi Ibu Fuli. Selamat pagi Ibu Paristianti, Prof. Arif, dan Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Ya, terima kasih. Selanjutnya selamat pagi Bapak Priagung Utomo selaku SVP Head of Enterprise Solution. Selamat pagi Pak Priagung. Selamat pagi Mbak Firna, selamat pagi Pak Niza, Bu Paris, dan Bapak Ibu dari Dikti, dan juga untuk para peserta webinar hari ini dari seluruh universitas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Eko J.A. Nur Haryadi selaku VP Head of Government and Public Sector. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Firna, selamat pagi Prof, selamat pagi Bu Sasitian.
Ya, terima kasih Pak Eko. Dan tentunya juga selamat pagi kepada Bapak Ibu jajaran manajemen Indosat Ooredoo, para VP dan timnya. Oke, baik. Untuk kelancaran acara pagi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan berdoa bersama dulu, semoga supaya acaranya lancar. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk mengawali acara pagi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu saya akan mempersilahkan Profesor Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Silakan Prof untuk waktunya. Izin Pak Dirjen, masih di mute Pak Dirjen. Terima kasih Mbak Firna, terima kasih Bu Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Chief Business Officer PT Indosat, Pak Bayu Hanantasena, Senior Vice President Head of Public Sector dan Energy, Pak Asrul Ardianto, dan rekan-rekan dari Indosat sekalian, Bu Sesdijan Dikti, Dr. Paris Tiani, para direktur, Pak Sofwan, Prof. Aris, dan kawan-kawan sekalian, serta rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi dan yang saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara penandatanganan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan PT Indosat. Seperti kita ketahui, ini kita sudah mendekati tahun ajaran baru untuk di pendidikan tinggi. Tahun akademik baru akan mulai di akhir Agustus, ada yang di awal September. Dan kondisi yang kita hadapi masih mengharuskan kita lebih banyak melakukan pembelajaran secara daring. Karena bagi kita semua dan concern utama dari Kemdikbud, kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, tendik, dan masyarakat adalah yang harus kita utamakan. Tetapi di sisi yang lain juga
pembelajaran, pendidikan tentu tidak boleh kita korbankan. Oleh karena itu, opsi atau pilihan pembelajaran daring ini bukan pilihan yang mudah. Kita tahu kalau boleh memilih, tentu kita lebih nyaman, lebih mudah untuk berinteraksi secara langsung. Tetapi pembelajaran daring ini adalah karena situasi yang memaksa kita untuk harus memanfaatkan teknologi. Sebetulnya pembelajaran daring sendiri juga bisa dimanfaatkan di masa-masa normal sebagai pengayaan. Jadi kalau di masa normal, maksudnya pembelajaran daring itu sebagai bagian dari pengayaan atau kita kenal dengan blended learning. Jadi sebagian pembelajaran interaktif langsung, tapi mahasiswa bisa dengan pace-nya sendiri, dengan laju atau kecepatan belajarnya, itu bisa mengulang kuliah dosen, bisa mendownload materi, bisa melakukan self-assessment dan sebagainya, dengan bantuan teknologi. Nah, blended learning ini akan selalu kita dorong. Sejak tahun 20 tahunan yang lalu kita sudah mulai mendorong pemanfaatan teknologi di dalam pendidikan tinggi, tetapi memang belum banyak perguruan tinggi yang memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran luring. Nah, karena kondisi pandemi ini memaksa kita semua terpaksa daring karena memang situasi yang mengharuskan kita menggunakan teknologi untuk perkuliahan. Meskipun untuk semester depan ini nanti praktikum dan sebagainya secara terbatas, secara protokol yang ketat, itu mungkin kita akan selenggarakan karena tidak semua kompetensi, tidak semua kompetensi mahasiswa itu bisa diperoleh dengan cara daring. Nah, untuk mengantisipasi semester depan ini, tentu kita sangat membutuhkan kepedulian dari semua pihak. Jadi pendidikan itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga urusan masyarakat dan urusan teman-teman di dunia kerja, dunia industri, dunia usaha, dan sebagainya. Salah satu yang tentu sangat kita harapkan adalah aspek konektivitas. Kita tahu untuk pembelajaran daring itu urat nadinya ya konektivitas internet, karena pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online learning itu tidak akan mungkin terselenggara tanpa ada koneksi internet atau intranet. Dan dari survei yang kita lakukan di semester kemarin, itu hambatan atau kendala utama pembelajaran daring bukan kemampuan dosennya, kemampuan mahasiswanya, adaptasi dosen maupun adaptasi mahasiswa, tapi yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah konektivitas. Ada dua aspek. Yang pertama adalah coverage. Beberapa kawasan Indonesia itu coverage-nya masih rendah. Ada tiga. Yang pertama coverage, konektivitas yang belum semuanya terjangkau. Yang kedua adalah stabilitas jaringan. Jadi sedang kuliah tiba-tiba putus karena jaringan yang lambat atau gangguan-gangguan di jaringan. Dan yang ketiga, yang paling banyak dikeluhkan adalah masalah biaya. Karena ketika pembelajaran daring itu dilakukan secara sinkronus, menggunakan Zoom, menggunakan Webex, dan sebagainya, maka paket data yang selama ini biasa dilanggan oleh mahasiswa tiba-tiba sehari sudah habis karena dipakai untuk synchronous learning. Dan tentu untuk bisa kuliah satu bulan, satu semester akan membutuhkan biaya yang sangat mahal bagi mahasiswa. Nah, ini menjadi jeritan dari adik-adik mahasiswa yang belum bisa kita atasi sejauh ini. Nah, kami sangat berharap rekan-rekan dari penyedia layanan internet itu bisa ya sharing burden lah, kita berbagi beban dengan memberikan paket-paket yang ramah kantong mahasiswa, yang ramah kantong perguruan tinggi. Kita sudah minta perguruan tinggi untuk ikut peduli dengan memberikan dukungan untuk pulsa dan sebagainya, tetapi tentu juga kapasitasnya sangat terbatas. Nah,
pada kondisi ini adalah saat bagi teman-teman internet provider untuk berinvestasi. Jadi, anggaplah ini sebagai saat investasi untuk meraih pelanggan-pelanggan baru, karena kita yakin bahwa ke depan ini pemanfaatan teknologi akan semakin intensif, akan semakin banyak digunakan, karena kemanfaatan dari pembelajaran daring itu juga sangat banyak, meskipun tidak sepenuhnya bisa menggantikan pembelajaran luring. Jadi saya mengapresiasi Indosat atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Kami sangat berharap Indosat bisa memberikan paket-paket yang ramah kantong mahasiswa. Dari hitung-hitungan teman-teman dari survei dan beberapa praktek yang dilakukan di perguruan tinggi, itu kebutuhan paket data mahasiswa untuk pembelajaran yang betul-betul bagus ya, banyak, ada sinkronosnya, ada asinkronosnya, asesmen dan sebagainya, itu rata-rata satu hari itu sekitar 1 GB. Jadi ada yang sampai 5 GB, tapi ya ambillah katakanlah 1 GB, maka satu bulan mereka akan membutuhkan kira-kira 30 GB. Nah, sementara kemampuan mahasiswa kampus itu ya paling-paling ya hanya bisa memberikan 50.000 sebulan, atau kalau mahasiswa yang harus spend sendiri ya kira-kira ya 50 ribuan lah sebulan itu untuk konektivitas internet ini. Jadi itu yang sebagai gambaran ya kemampuan daya beli mahasiswa, kemampuan daya dukung kampus, dan kebutuhan dari sisi data. Yang terakhir, saat ini kita melihat banyak sekali aplikasi sinkronus yang kita gunakan, dan terutama adalah Zoom misalnya. Zoom itu tiba-tiba menjadi dekakon barangkali, atau mungkin malah hektakon ya. Pelanggannya tiba-tiba ratusan juta, bahkan mungkin menembus angka miliaran. Jadi menjadi perusahaan raksasa. Kenapa tidak kita kembangkan, teman-teman penyedia jasa internet juga mulai merambah di bidang misalnya platform untuk synchronous learning, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa teman kita, ada YouMeetMe, ada CloudX, dengan cloud yang ada di dalam negeri, dengan platform pembelajaran interaktif atau synchronous webinar semacam ini, yang platformnya adalah milik teman-teman internet provider sendiri, sehingga traffic internasional akan berkurang, sehingga cost-nya juga akan lebih rendah. Cloud-nya di dalam negeri, sehingga juga akan lebih membangun ekosistem baru bisnis internet ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman Indosat. Mudah-mudahan kita bisa menyediakan paket yang betul-betul ramah kantong mahasiswa dan bisa mengatasi masalah pendidikan kita di masa pandemi ini. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlangsung, termasuk juga tadi pengembangan platform nasional, pengembangan teknologi nasional, seperti misalnya teman-teman dari Bandung, ITB sudah membuat mini BTS merah putih misalnya. Nah itu kalau kita juga manfaatkan, kita gunakan sendiri untuk ke depan, pertumbuhan ekonomi digital, pertumbuhan teknologi informasi akan semakin bagus, semakin pesat, dan kita jadikan pandemi ini sebagai saat untuk kebangkitan nasional kita, menghadirkan teknologi merah putih, menghadirkan ekosistem yang baik untuk tumbuh kembangnya dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nizam. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu ya Prof ya, jadi mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan para dosennya ya Prof ya. Oke, nah dan ini juga diharapkan Indosat dapat memberikan solusi connectivity dalam masa kegiatan daring ini yang tadi Prof juga sebutkan. Diharapkan bisa menyediakan paket-paket ramah kantong untuk mahasiswa ya Prof ya. Nah, baik, untuk itu nah kita akan bertanya nih atau akan mendengarkan langsung dari pihak Indosatnya gitu. Untuk itu
saya akan undang Bapak Bayu Hanantasena selaku Chief Business Officer PT Indosat Tbk. Kepada Pak Bayu, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Firna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dr. Paristianti Nurwardani, Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Prof. Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr. Sofan Effendi, Direktur Sumber Daya, dan Dr. Ridwan, Direktur Kelembagaan, maupun semua hadirin dari jajaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, maupun dari seluruh universitas maupun teman-teman media. Terima kasih atas sambutannya, Prof. Nizam. Jadi memang kalau kita lihat COVID ini menjadi enabler sebenarnya dari percepatan digitalisasi dari hampir semua sektor. Nah, khusus untuk sektor pendidikan ini memang sektor yang berbeda dan menjadi perhatian khusus dari kami. Jadi yang kami pikirkan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya bagaimana seperti yang disampaikan tadi menyediakan paket konektivitas, tapi kami dari Indosat sedang mengerjakan dan menyiapkan ekosistem untuk pendidikan ini. Jadi kita sedang mencoba beberapa solusi yang tadi Prof. Nizam juga sampaikan, untuk solusi daring, karena kebutuhan perguruan tinggi tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan itu semua kita sedang coba lihat bagaimana solusi yang terbaik, yang efisien, maupun tentunya nanti tepat guna ya. Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama Indosat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan juga waktunya untuk bisa bertemu dan menandatangani MOU ini. Kami sangat berharap MOU ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk kita menyiapkan Indonesia ke depan, karena sektor pendidikan ini sama dengan kita mempersiapkan masa depan Indonesia. Dan Indosat sebagai salah satu leading telco di Indonesia berkomitmen penuh untuk bisa menjadi salah satu enabler yang utama di Indonesia untuk ekosistem pendidikan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami siap berkolaborasi dengan sektor pendidikan, khususnya Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk kita bisa menciptakan ekosistem yang terbaik untuk pembelajaran Indonesia ke depan. Mudah-mudahan itu akan bisa membantu Indonesia untuk menjadi besar dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ini Indosat ditunggu loh Pak untuk bisa berperan serta mempersiapkan masa depan Indonesia di bidang pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan sambutan dari kedua belah pihak. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama presentasi yang akan dilakukan oleh Indosat. Tentunya presentasi ini berkolaborasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Indosat Ooredoo. Nah, namun sebelum saya mengundang untuk presenter kita siang ini, saya akan mengundang Bapak Asrul Ardianto selaku SVP Head of Public Sector and Energy. Nah, Pak Asrul ini akan memperkenalkan tim Indosat yang nanti akan mendukung kelancaran proses kerjasama ini. Silakan Pak Asrul. Terima kasih Mbak Firna. Mohon izin Prof. Nizam, Bu Paris, saya akan mengenalkan timnya. Jadi yang pertama memang kami dari tim Public Sector, dan juga di sini ada Ibu Fuli juga join, beliau selaku SVP Head untuk regional, karena untuk universitas-universitas
di-handle oleh teman-teman yang ada di regional. Kemudian di sini ada Pak Eko. Pak Eko beliau sebagai VP untuk government dan public sector. Dan ada Mbak Saras. Beliau sebagai EVP untuk public sector dan education. Beliau join di acara ini. Dan juga nanti beliau yang akan handle sehari-hari dengan Pak Eko. Dan juga ada Mas Yogi juga yang akan memberikan paparannya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi dari teman-teman regional di sini juga ada join, cuman mungkin bukan di panelis. Ada Pak Adrian Lubis, beliau yang menghandle regional di wilayah Barat, Sumatera dan sekitarnya. Kemudian di wilayah Timur ada Pak Sigit, beliau juga join di acara ini. Jadi saya kira kami cukup lengkap. Terima kasih juga teman-teman dari universitas, pimpinan universitas yang kami hormati juga join di acara ini. Terima kasih. Jadi mungkin langsung ke Mas Yogi untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Firna. Ya, baik Pak Asrul. Wah, ini timnya udah lengkap ya Pak ya, udah siap ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera melihat bersama-sama presentasi. Nah, untuk itu saya akan undang Bapak Yogi Yuwanda Putra selaku AVP Mobile and Device Management Indosat Ooredoo. Kepada Pak Yogi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Firna. Sebelum masuk ke dalam paparan, mungkin saya mau menyapa dulu ya dengan untuk pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Profesor Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang terhormat Dr. Paristianti Nurwardani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi beserta jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi, mohon izin Pak Bayu Hanan Kasena selaku CBO dari Indosat Ooredoo beserta rekan-rekan sekalian dari Indosat. Tak lupa juga saya sampaikan salam semangat sehat semuanya kepada rekan-rekan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia dan juga rekan media. Baik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu mengenai Indosat fokus atau support dalam dunia pendidikan, ya. Sebelum masuk ke dalam paparannya, mungkin saya coba mau menginformasikan bahwa Indosat saat ini sudah memiliki pelanggan sekitar 60 juta pelanggan yang tersebar seluruh Indonesia. Dengan coverage yang kami bisa informasikan adalah 90% population network kita sudah mengcover dari ujung timur sampai ke barat, ya. Lalu secara layanan kota-kota yang ada di Indonesia untuk ketersediaan seluler kami lebih dari 400 kota yang bisa kami layani. Lalu tidak hanya seluler, di B2B atau di Indosat sendiri kami juga memiliki fiber optic coverage. Lalu 4G Plus-nya sendiri lebih dari 400 kota yang sudah kita layani selama ini. Lalu kita juga punya satelit coverage dan juga data center dan DRT facilities yang ada di Jakarta, di Jatiluhur, Bandung, Banten, dan Bali. Kami Indosat menyebut solusi kita 360 connectivity, jadi tidak hanya layanan mobile saja. Untuk mendukung pembelajaran di area-area atau di universitas, kami juga memiliki support atau layanan internet atau intranet link, internet, domestic IP, dan satellite broadcasting. Lalu kita juga punya fixed line phone, dan yang paling advance adalah di ICT product, yaitu untuk big data analytics, smart sensor, POS solution, dan SD-WAN. Oke. Dalam mendukung ekosistem belajar selama pandemi ini, kami mengerti bahwa ada beberapa ekosistem yang mensupport ya di dunia pendidikan. Salah satunya dari sisi kampus atau sekolahnya sendiri. Lalu dari government sebagai policy, sebagai public policy, di mana di masa daring ini memang kita dari universitas dan pelaku industri sendiri, Indosat juga senantiasa memberikan layanan atau mendukung atau sejalan dengan policy yang ada di government. Lalu untuk mendukung pembelajarannya sendiri,
ada learning source, diantaranya ada kampus e-library, digital book, video learning, dan e-library. Dalam ekosistem ini pastinya di masa pandemi ini, di masa during COVID-19 ini, kita sebagai penyedia layanan Indosat senantiasa memberikan support atau layanan produk-produk yang bisa atau diterapkan di universitas gitu ya, di kampus-kampus. Baik. Untuk produk pertama yang kami bisa informasikan adalah paket singkat untuk pembelajaran daring yang secara kuota atau benefitnya itu sangat ramah di kantong ya mahasiswa, lalu bisa digunakan untuk paket komunikasi gitu. Nah, ada dua hal yang terdapat dalam paket ini. Yang pertama, ada benefit untuk akses MS Teams atau Microsoft Teams, di mana kuotanya juga nanti akan ada spesial kuota yang aksesnya bisa mengakses MS Teams, Webex, dan Zoom. Lalu jadi tidak hanya kuota saja, kami mengerti bahwa komunikasi juga penting. Jadi benefit di dalamnya juga termasuk benefit telepon dan benefit SMS ya. Baik, ada 3 paket yang kami miliki untuk mensupport kebutuhan mahasiswa dalam hal pembelajaran. Yang pertama dari paket yang 25.000, ini kuota kami berikan sebesar 2 GB dengan beberapa aplikasi tambahan di dalamnya. Lalu untuk mendukung pembelajarannya juga ada telepon sepuasnya. Jadi bisa digunakan telepon juga untuk komunikasi ya antar sesama mahasiswa atau sesama Indosat gitu ya. Lalu juga ada SMS. Lalu paket yang 45.000 kita berikan sebesar 5 GB. Nah, khusus untuk yang paket 45.000 dan 90.000 ini kita memberikan spesial kuota atau data tambahan, di mana di dalamnya sudah bisa mengakses aplikasi atau layanan online conference yang biasa dipakai untuk kegiatan belajar gitu ya. Ada Webex, ada Zoom, dan ada Microsoft Teams. Nah, di mana di dalamnya ketika nanti rekan-rekan mahasiswa atau dosen ataupun rekan-rekan staf yang lain menggunakan paket ini, jadi tidak perlu khawatir kuota utamanya itu akan termakan kuotanya. Jadi kita memberikan semacam layanan khusus untuk kuotanya itu bisa mengakses paket atau data-data pembelajaran gitu ya, online conference. Lalu tidak hanya kuota, kita juga memberikan paket telepon sepuasnya, di mana nanti pada saat kegiatan belajar atau mengajar dibutuhkan komunikasi antar sesama mahasiswa, dosen atau guru, itu kita berikan telepon sepuasnya ke semua nomor Indosat Ooredoo. Dan untuk di acara ini kita memang belum memberikan tambahan ketika nanti ada order dari mahasiswa, dari kampus, kita memberikan bonus tambahan sampai dengan 60 GB selama 3 bulan. Itu untuk mendukung ketika nanti pada saat rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen ketika nanti membutuhkan kuota yang cukup besar untuk mengakses layanan platform atau aplikasi pembelajaran, itu tidak khawatir kuotanya habis gitu. Jadi paketnya memang sangat ramah di kantong, dari mulai paket yang 25.000 sampai dengan paket yang 90.000. Lalu kita punya juga paket edukasi, di mana paket ini juga bisa juga diterapkan atau bisa digunakan oleh universitas untuk mendukung kegiatan belajar. Kalau yang tadi sifatnya kartu ya, SIM card yang bisa dapat nomor dan benefit di dalamnya. Kalau ini paket data edukasi, bentuknya paket ada beberapa pilihan paket, dari mulai paket yang 10 GB sampai 50 GB. Nah, ini untuk mendukung ketika rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan di kampus atau dosen memerlukan kuota atau data tambahan untuk untuk jika di tengah-tengah misalkan kuotanya sudah habis atau dari awal memang sudah memiliki nomor Indosat, ini juga bisa ditambah kuotanya sesuai dengan pilihan paket dari mulai yang 10 GB sampai dengan 50 GB. Nah, syaratnya dari universitas nanti bisa langsung saya menghubungi dari rekan-rekan Indosat, baik yang ada di region ataupun ada di pusat, untuk order ya kuota data Indosat ini gitu. Nah,
Untuk kuota data ini di kami juga sudah dalam beberapa bulan sebelumnya juga sudah banyak yang dari area ataupun dari region itu sudah banyak bekerja sama juga dengan para universitas ya, pihak universitas untuk kebutuhan kuota mahasiswa yang kami support dengan variasi atau produk-produk kuota tersebut gitu ya. Nah, gimana sih caranya nanti pada saat kampus atau universitas itu membutuhkan gitu ya kuota. Jadi nanti bisa dari pihak kampus itu bisa langsung menghubungi dari account manager baik yang ada di region juga atau di pusat. Lalu nanti kami mengaktifkan kuotanya itu di sistem. Lalu nanti kita juga punya portal, jadi pada saat nanti rekan-rekan dari universitas membutuhkan kuotanya, jadi mereka mau manage sendiri kuotanya untuk bisa diberikan, itu juga bisa. Jadi ada portal atau dashboard yang bisa di-manage oleh pihak kampus. Lalu juga bisa, kalau misalkan dari pihak kampus tidak mau repot, gitu ya, jadi kita juga bisa memberikan atau menginjek kuota ke nomor-nomor mahasiswa yang sudah diberikan ke pihak Indosat. Gitu. Nah, dalam hal ini, jadi kita juga menginisiasi beberapa tema ya. Jadi kalau misalkan memang kampusnya tidak, kami juga ingin membangun ekosistem bersama kooperasi dari kampus. Jadi secara kerjasama nanti kita yang akan bekerja sama dengan pihak koperasi. Akan kita berikan spesial harga untuk koperasi untuk nanti bisa di-deliver ke mahasiswa langsung atau ke pihak universitas. Jadi dalam hal ini layanan atau ekosistem ini kita bangun untuk sama-sama berkembang gitu dengan koperasi. Yang paling spesial adalah dari sini kita juga memberikan karena memang Indosat support atau concern terhadap dunia pendidikan yang sudah jalan juga, kita memberikan benefit spesial kuota sebesar 30 GB, di mana kuota ini bisa digunakan untuk rekan-rekan mahasiswa untuk belajar ya, jadi belajar atau mengakses aplikasi belajar dari universitas. Nah, mekanismenya adalah yang sudah jalan juga dengan lebih dari 200 universitas yang ada saat ini. Dari pihak universitas akan memberikan whitelist API, IP atau URL atau layanan aplikasi belajar dari pihak kampus untuk diaktifkan gitu ya di sistem kita gitu. Jadi kuota 30 GB ini kalau bisa dicek itu ada di MyEntry dan juga bisa diaktifkan melalui UMB di bintang 123 bintang 369 pagar. Nah, yang saya lampirkan di sini adalah ada beberapa universitas yang memang sudah secara kerjasama sudah menginformasikan aplikasi-aplikasi belajarnya ke kami. Jadi nanti pada saat rekan-rekan atau mahasiswa ingin melakukan kegiatan belajar lewat aplikasi yang sudah didaftarkan tersebut oleh pihak kampus, maka nanti kuotanya bisa menggunakan kuota yang dibeli atau diklaim lewat MyEntry. Harganya cukup murah. Saat kuota 30 GB itu sebesar 5.000 gitu. Nah, kami juga senantiasa membuka diri juga ke universitas-universitas yang memang belum terdaftar, yang ingin mendaftarkan IP-nya atau whitelist IP juga bisa bergabung dengan kami untuk kami daftarkan IP-nya. Lalu setelah sudah berhasil didaftarkan, bisa diinformasikan juga ke rekan-rekan mahasiswa bahwa kuotanya itu bisa dibeli melalui MyEntry. Ini hanya tampilan untuk cara-caranya untuk ketika nanti dari pihak universitas sudah mendaftarkan IP-nya ke Indosat, jadi cukup mudah bisa melalui UNB di bintang 123 bintang 369. Jadi nanti ada menu atau pop-up yang muncul ketika sudah mengakses UNB tersebut untuk membeli atau paket kuota 30 GB tersebut. Lalu lewat MyEntry juga bisa dicari, jadi kita sebutnya nama produknya adalah M-Class. Jadi ketika nanti sudah cek atau cari di MyEntry bisa langsung dibeli pada saat itu juga. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari Indosat terkait support atau layanan yang bisa digunakan oleh universitas atau rekan-rekan di area di universitas untuk kegiatan atau support kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini gitu.
Nah, untuk selanjutnya ketika nanti ada kebutuhan dari universitas atau ada kebutuhan dari area bisa langsung menghubungi kontak yang ada di layar yang muncul pada saat ini. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian Mbak Firna, izin untuk untuk acara ini. Iya, terima kasih Pak Yogi, luar biasa. Paket-paketnya tadi saya lihat memang benar-benar ramah dengan kantong ya. Luar biasa. Itu hanya buat mahasiswa ya? Kalau buat saya bisa nggak, Mas? Pak? Khusus boleh, untuk mahasiswa ya? Boleh. Iya, khusus untuk mahasiswa. Jadi kita memang desain paket ini khusus untuk rekan-rekan mahasiswa yang memang ramah di kantong. Oke, berarti ini benar-benar khusus ya, benar-benar khusus kita ciptakan khusus untuk para mahasiswa. Wah, luar biasa. Baik, Pak Yogi, terima kasih untuk presentasinya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin mengingatkan kembali, ini mungkin para peserta yang belum melakukan absensi, link absensinya sudah dapat dilihat lagi di kolom chat dan bisa dicoba kembali untuk absensi supaya kita bisa terdata semua ya yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan saksikan bersama prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan PT Indosat Tbk tentang penyediaan paket telekomunikasi terjangkau untuk perguruan tinggi. Nah, untuk itu dari kedua belah pihak nanti akan menandatangani dan diwakilkan oleh Dr. Paristianti Nurwardani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian dari pihak Indosat akan diwakili oleh Bapak Asrul Ardianto selaku SVP Head of Public Sector dan Energi Indosat Uridu. Nah, Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama. Kita akan melihat Dr. Paris dan Bapak Asrul untuk bersiap-siap terlebih dahulu untuk melakukan penandatanganan MOU-nya. Kita akan melihat dulu kesiapan dari Bapak Asrul dan Ibu Dr. Paris. Kita akan cek dulu bagaimana Iya, Bapak Ibu, itu tadi sudah kita saksikan secara virtual. Kita masih menunggu. Iya. Nah, di layar Bapak Ibu sudah tertampil nota kesepahaman yang akan nanti dilakukan penandatanganan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Nah, saya mau ngecek dulu kesiapan dari Pak Asrul. Pak Asrul, apakah sudah siap, Pak? Sudah siap. Sudah siap ya, Pak ya. Baik, kemudian Dr. Paris, Ibu, apakah sudah siap, Ibu? Sudah siap, Bu. Siap, baik. Nah, nanti penandatanganan MOU ini silakan untuk ditandatangani secara bersamaan. Nah, agar bersama-sama saya akan menghitung ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita sudah siap. Baik, Bapak Ibu kita saksikan. Silakan Pak Asrul dan Ibu Paris untuk menandatangani nota kesepahaman. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini penandatanganan secara virtual. Wah, sudah Ibu Dr. Paris ini sudah lancar ya tanda tangannya ya secara virtual, luar biasa nih dokter. Tiap hari tanda tangannya banyak, Bu. Oh gitu, makanya kok terlihat sudah lebih lancar nih. Oke, baik Bapak Ibu, kita boleh berikan applause
untuk penandatanganan MOU ini agar ini adalah mudah-mudahan sebagai awal yang baik ya untuk kerjasama ke depannya. Baik, terima kasih Pak Asrul, terima kasih Dr. Paris. Iya, ini tanda tangannya. Ada sound ini, ada sound tepuk tangan dulu. Biar terlihat lebih seru ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan PT Indosat Tbk tentang penyediaan paket telekomunikasi terjangkau untuk perguruan tinggi. Nah, acara selanjutnya adalah kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Prof. Nizam untuk dapat meninggalkan acara karena beliau ada agenda lain yang sudah menunggu beliau. Terima kasih. Pamit dulu. Sukses. Ya, terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah hadir dari rekan-rekan media, ini ada 15 rekan-rekan media sesuai dengan catatan yang saya dapat, dan tentunya juga tamu undangan lain dari institusi lain, tentunya dari rekan-rekan Bapak Ibu dari Universitas Tinggi di seluruh Indonesia. Untuk sesi tanya jawab ini nanti narasumber kami mohon kepada Dr. Paris Tianti dan Bapak Asrul beserta tim dan beserta jajarannya untuk dapat menjadi narasumber. Nah, pertanyaan kita akan buka 6 pertanyaan yang saya akan bagi menjadi 3 pertanyaan untuk rekan-rekan media dan 3 pertanyaan dari institusi lain. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah tertampil di layar Bapak Ibu masing-masing. Dan tentunya dari panitia kita akan memberikan untuk 6 pertanyaan yang terpilih nanti kita akan memberikan gift berupa voucher belanja ya Bapak Ibu. Nah jadi ayo siapa duluan yang mau bertanya silahkan langsung dicantumkan di kolom Q&A. Dan nanti pihak panitia akan memilih 6 pertanyaan. 3 pertanyaan kita buka untuk rekan-rekan media dan 3 pertanyaan dari institusi lain. Oke, kita masih tunggu dulu ya Bapak Ibu. Mungkin ini masih proses untuk ngetik pertanyaan. Saya juga akan membuka link dari Q&A-nya. Nah, di sini sudah mulai banyak yang menuliskan pertanyaannya. Saya masih menunggu dari panitia yang akan memilih 6 pertanyaan tersebut. Ya, baik. Silakan, kita masih menunggu Bapak Ibu yang mungkin masih dalam proses menulis pertanyaan. Pertanyaan akan kita buka dulu untuk rekan-rekan media, begitu? Betul ya, setuju ya? Oke, di sini saya akan melihat dari Harian Kompas Mediana. Harian Kompas, mungkin ini Ibu Mediana, begitu ya. Oke, ini pertanyaannya ditujukan untuk Prof. Nizam. Pertanyaannya adalah untuk tahun akademik 2020-2021, berapa jumlah mahasiswa baru yang masuk dan mahasiswa yang ongoing? Perkiraannya berapa? Apakah ada perkiraan penurunan jumlah karena COVID-19 ini? Lalu yang kedua pertanyaannya, perkiraan berapa perguruan tinggi yang tahun akademik 2020-2021 siap untuk sinkronis secara penuh? Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaannya saya bacakan satu-satu dan langsung dijawab. Bagaimana, panitia?
Oke, berarti satu pertanyaan, satu dijawab. Karena ini pertanyaannya ditujukan kepada Prof. Nizam, nah mungkin ini kami mohon bisa untuk perwakilan dari Dr. Paris untuk menjawabnya. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mbak Mediana Kompas. Yang pertama, untuk mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi tahun ini diperkirakan antara 1,5 juta, baik negeri maupun swasta. Kemudian untuk jumlah yang sedang ongoing saat ini adalah lebih kurang 5,3 juta sampai dengan 6 juta karena tiap minggu ada yang wisuda, gitu ya. Jadi ini data bergerak setiap saat. Kemudian apakah akan ada penurunan? Kalau di perguruan tinggi negeri sepertinya tidak ada penurunan. Tapi kalau dari swasta, hasil survei kemarin antara 20-30% akan ada penurunan jumlah mahasiswa baru. Tapi kita mudah-mudahan kita doakan bersama agar COVID cepat berlalu. Biasanya teman-teman dari PTS setelah pengumuman UTBK dan mandiri dari PTN selesai, biasanya teman-teman PS juga cepat recovery. Mudah-mudahan nanti dari recovery COVID ini, teman-teman PTS tidak akan kehilangan mahasiswa barunya, karena kita juga memerlukan mahasiswa baru di PTS untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Begitu juga dengan teman-teman perguruan tinggi negeri, tetap semangat untuk menerima mahasiswa baru dengan blended learning, dan kami sangat yakin kita tetap bisa menyiapkan generasi tahun 2021 pada saat mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kita akan full support untuk teman-teman dari PTN dan PTS. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Paris. Saya setuju, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya, Bu. Oke, baik, pertanyaan kedua ini masih dari rekan-rekan media. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari iRadio Jakarta dari Bapak Marbun. Nah, pertanyaannya adalah, dari MOU ini, apa kebijakan turunan atau konkret yang akan segera diluncurkan khususnya persoalan kuota murah? Nah, ini mungkin karena berhubungan dengan kuota murah, nah ini dari rekan-rekan Indosat yang mungkin akan bisa menjawab. Untuk itu silakan kepada Pak Asrul dan tim untuk dapat menjawabnya, Pak. Terima kasih Mbak Firna. Selamat siang Pak Marbun dari iRadio Jakarta. Jadi juga masukan-masukan dari masyarakat maupun stakeholder. Kemudian untuk Pak Ma'ruf dari Koran Jakarta, memang beberapa hari yang lalu Pak Presiden menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta SDM dengan kompetensi digital. Beliau menyatakan bahwa per tahun Indonesia itu membutuhkan lebih kurang 600.000 SDM dengan kompetensi digital yang harus kita siapkan. Terkait hal tersebut dan dalam rangka melakukan transformasi pendidikan tinggi untuk memicu dan mempercepat pertumbuhan dan perbaikan ekonomi pasca COVID agar terjadi transformasi ekonomi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Mas Menteri, itu menyampaikan arahan dan surat edaran bahwa untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi tanpa kecuali dari PTN maupun PTS adalah diminta untuk menyiapkan satu mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi digital. Kalau dulu mungkin kompetensi digital ini mata kuliahnya hanya ada di IT atau di beberapa program studi teknik. Sekarang apapun program studinya diwajibkan, dan kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk menambahkan minimal satu kompetensi digital. Boleh big data, boleh artificial intelligence, boleh juga tentang IoT, atau mungkin kompetensi-kompetensi digital yang lainnya seperti data analitik dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka melakukan transformasi pendidikan tinggi untuk mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi pasca COVID. Terima kasih banyak Pak Ma'ruf. Terima kasih Dr. Paris. Nah, 3 pertanyaan dari rekan-rekan media sudah selesai, sudah dijawab. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan dan sesuai dengan harapan ya. Nah, kemudian saya akan lanjut untuk 3 pertanyaan selanjutnya.
Saya akan pilih, nah ini jauh nih, ini dari Ambon. Nah, dari Ambon, dari Unpati, ada Ibu Muspida. Selamat siang, Bapak Ibu, mohon penjelasan apakah Indosat dapat menjangkau wilayah kepulauan dan tersedia fasilitas telekomunikasi di semua wilayah kepulauan seperti di Maluku. Nah, ini pertanyaannya untuk pihak Indosat. Silakan Pak Asrul mungkin bisa dapat membantu menjawab. Terima kasih Mbak Firna. Nanti izin saya ngajak Pak Priagung atau Ibu Fuli untuk menambahkan. Secara umum kita di Indosat selalu meningkatkan coverage jaringan 4G terutama, termasuk di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah yang di Indonesia Timur seperti di Ambon dan sekitarnya. Tapi bagi kami adalah komitmen untuk selalu menambah coverage. Dan ini selain coverage juga kami selalu menambah kapasitas di jaringan 4G karena yang dibutuhkan sekarang adalah memang kebutuhan data. Mohon izin mungkin Pak Priagung atau Pak Priagung mohon bisa menambahkan Pak. Baik Pak Asrul, mungkin sama ya. Jadi untuk 2 tahun terakhir ini Indosat sangat agresif untuk mengembangkan jaringannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah tahun ini pun kita juga mempunyai program untuk melakukan SPT di Indonesia. Tak terkecuali yang di wilayah timur, ada beberapa yang sudah masuk di program kita. Dan tentunya tahun depan pun kita sudah mulai programnya dari sekarang. Kita akan terus mengembangkan kapasitas maupun coverage jaringan seluler kita. Dan tidak hanya untuk seluler, tapi juga untuk universitas dan pengembangan di depan itu. Mas Asrul, kalau boleh saya menambahkan, khususnya untuk area Ambon, jaringan kita sudah tersedia di sana, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Meskipun memang Indosat selalu mencoba menyajikan layanan-layanan yang memiliki layering dari sisi kualitas, karena selain juga infrastruktur, kelihatannya adik-adik mahasiswa juga punya keterbatasan kuota. Jadi seperti video conference atau beberapa portal yang bisa diakses, itu kita akan bantu para akademis atau sekolah-sekolah untuk menyajikannya dengan kebutuhan kuota yang tidak memakan kuota terlalu banyak gitu. Jadi seperti tadi Pak Asrul bilang bahwa kondisi seperti ini meskipun mudah-mudahan pandemi segera berlalu, namun saya rasa distance learning atau belajar jarak jauh secara online, rasanya Indonesia akan menerapkan itu terus-menerus ya, Ibu Paris. Betul, Bu. Memang kita harus membuat gebrakan-gebrakan tertentu yang lebih meringankan dari pihak mahasiswa tentunya, dan juga para orang tua dalam memonitor jalannya pembelajaran seperti yang sekarang sedang kita eskalasi dan akselerasi ini. Begitu Mas Asrul. Terima kasih Pak Priagung, Mbak Ibu Fuli. Kembalikan ke Mbak Firna. Terima kasih dari pihak Indosat sudah menjawab. Selanjutnya saya akan menuju ke UNJ. Nah, di sini ada Bapak Toto Bintoro. Pertanyaannya adalah saat ini UNJ sudah memberikan paket data kepada mahasiswa dengan bekerja sama salah satunya dengan Indosat. Oh, ini bukan pertanyaan ya, pernyataan itu. Ini pernyataan. Oh, terima kasih nih UNJ sudah bekerja sama ya dengan Indosat untuk menggunakan paket datanya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke Semarang. Oh, ada pertanyaannya. Sebentar, ini saya tidak terlihat. Di layar saya pertanyaannya tidak terlihat. Nah, sebentar, mungkin bisa dibantu untuk... Sebentar, Bapak Ibu. Pertanyaannya saya ulang, Bapak Ibu.
UNJ sudah memberikan bantuan paket data kepada mahasiswa, salah satunya kerjasama dengan Indosat per bulan 35 GB. Apa perbedaan penawaran paket data semester lalu dan untuk yang saat ini? Nah, ini dari Indosat, mungkin karena ini di region, saya persilakan ke Ibu Fuli, bisa menjawabnya Ibu Fuli? Ya, Mbak Firna, Ibu terima kasih banyak. Memang kami juga baru saja visit ke UNJ, Bu, sekitar 2 minggu lalu, ketemu dengan Bapak Rektor. Memang kita sudah bekerja sama, bahkan dengan UNJ sekaligus beberapa bulan, Mbak Firna. Itu kepercayaannya. Ada sedikit perbedaan yang mungkin nanti secara detail kita memang akan pergi ke masing-masing kampus, Bu. Tapi pada dasarnya layanan yang kami hadirkan itu hampir sama dengan yang kita jalankan sejak April kalau tidak salah, serentak. Karena kami pun bekerja sama dengan operator lain, Bu. Jadi dan itu diatur oleh pihak Kemendikti karena Ibu Paris terutama di sini menjaga agar semua layanannya standar ya, Bu ya. Tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang. Jadi dari sisi layanan kami mengikuti policy dan aturan dari pihak Kemendikti dalam hal ini. Tapi sekali lagi terima kasih kepada UNJ atas kerjasamanya. Ya, terima kasih Bu Fuli. Jadi dari April kita sudah, Indosat sudah mulai bergerak ya Bu ya ke area regional, luar biasa. Baik, satu lagi pertanyaan saya akan beranjak ke daerah, ke Semarang. Ini dari Undip, ada Bapak Wakil Rektor, tapi tidak menyebutkan namanya di sini. Pertanyaannya adalah, Undip telah membelikan kuota Indosat untuk mahasiswa yang versi non-edu. Bagaimana proses sinkronisasinya ke depan? Nah, ini sekali lagi pertanyaan untuk ke pihak Indosat. Saya serahkan ke Ibu Fuli kembali atau? Ya, baik. Ya, silakan Bu. Iya. Kemarin kami membuat beberapa solusi, salah satunya CSR, Pak, dan juga paket yang barangkali Bapak maksud dengan non-edu, karena itu paket datanya bebas, jadi bisa kemana saja. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Pak, kami juga sudah menyiapkan khusus paket edu, jadi kuota-kuota yang kita kerjasama dengan pihak-pihak sekolah memang hanya mengarah ke situs-situs atau portal atau address link yang memang diperuntukkan untuk belajar. Itu paketnya pun sudah kami siapkan, Pak, dan transisinya nanti dari pihak Indosat yang melakukan. Begitu Mbak Firna. Ya, baik. Terima kasih Bu Fuli. Jadi untuk rekan-rekan di Undip jangan khawatir karena sebentar lagi sudah disiapkan ya oleh Indosat. Oke, baik. Sudah 6 pertanyaan yang kami jawab. Mudah-mudahan jawaban dari para narasumber sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Selanjutnya, kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelum saya menutup acara ini, saya mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk pengisian mini survei. Nah, mini survei ini, linknya sudah kami share di kolom chat. Mohon Bapak Ibu untuk melihat di kolom chat, dan di kolom chat tersebut, link mini surveinya sudah tercantum. Kami berikan waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit untuk pengisian mini surveinya. Silakan Bapak Ibu.